Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, untuk pembelajaran yang keempat dan kelima. Mari kita mulai untuk pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, untuk pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran keempat, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Untuk muatan pelajaran PPKN, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menuliskan informasi penting teks bacaan menggunakan kalimat efektif. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai untuk muatan pelajaran PPKN, manfaat persatuan dan kesatuan. Silahkan anak-anak buka buku paket tema 2 halaman 122 sampai dengan 123. Anak-anak akan menemukan teks bacaan yang berjudul Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum? Ya, silakan anak-anak baca teks bacaan tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga anak-anak akan menemukan manfaat persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Ya, dengan adanya persatuan dalam keberagaman yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, tentunya ini menjadi modal utama masyarakat Indonesia untuk hidup sejahtera. Nah, mengapa? Karena rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan di Indonesia berjalan dengan baik dan lancar, maka kesejahteraan rakyat Indonesia akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika pembangunannya terhambat, maka kesejahteraan yang akan diterima oleh rakyat Indonesia juga terhambat. Kesejahteraan yang dinikmati oleh rakyat Indonesia akan berkurang juga. Begitu ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan untuk teks bacaan berikutnya. Ini ada di halaman 123. Nah, ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja yang sudah dilakukan? Yaitu dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Itulah usaha yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI, supaya seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu, tetap utuh, sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan. Ini contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Di antaranya yaitu menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong antar sesama tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Nah, kesimpulannya adalah yaitu manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tentunya kita juga bisa menikmati manfaat persatuan dan kesatuan. Kita bisa hidup aman, damai di sekitar kita tanpa ada perselisihan dengan tetangga. Itu sudah merupakan salah satu manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, karena adanya persatuan, maka pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini sehingga kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Silakan anak-anak pelajari kembali manfaat persatuan dan kesatuan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari.
Begitu ya anak-anak, mari kita lanjutkan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini anak-anak kembali mempelajari bagaimana menuliskan informasi penting teks bacaan. Menuliskan informasi penting harus menggunakan kalimat efektif sehingga mudah dipahami oleh pembaca informasi yang sudah anak-anak buat. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Anak-anak tentunya sudah mempelajari ini berulang kali ya. Yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat. Yang kedua, taat pada aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, hemat menggunaan kata. 4. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 5. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Dan tentunya ketika menuliskan informasi penting, anak-anak harus menggunakan kosakata baku. Paham ya? Nah, yang akan Bu Guru tekankan ini, kembali lagi Bu Guru menekankan tentang unsur pokok kalimat. Nah, ini contoh menuliskan informasi penting. Di mana unsur pokok kalimatnya? Ya, ini sudah pernah Bu Guru contohkan. Warna putih sangsaka merah putih melambangkan jiwa manusia. Nah, ini warna putih sangsaka merah putih merupakan subjek, melambangkan merupakan predikat, jiwa manusia merupakan objek. Contoh yang selanjutnya itu sangsaka merah putih dibuat oleh Ibu Fatmawati. Subjeknya mana anak-anak? Iya, sangsaka merah putih ini adalah subjek. Dibuat adalah predikat, oleh Ibu Fatmawati merupakan objeknya. Paham ya? Mari kita lanjutkan untuk tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh untuk pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran kelima, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran IPS dan SPDP. Untuk muatan pelajaran IPS, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di awal kemerdekaan. Untuk muatan pelajaran SPDP, anak-anak diharapkan dapat mempraktikkan gerakan tari indang. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai untuk muatan pelajaran IPS, upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan perekonomian bangsa Indonesia sangat buruk. Apa penyebabnya? Ya, harga barang-barang mahal akibat atau disebabkan karena tingginya inflasi mata uang Jepang. Ya, karena para petani pada zaman dahulu masih banyak menyimpan mata uang Jepang. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Yaitu Belanda menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia sehingga barang-barang Indonesia tidak bisa diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan ekonomi nasional pada waktu itu. Yang pertama, mengadakan konferensi ekonomi. Yang kedua, melakukan pinjaman nasional atau memberikan pinjaman nasional. Yang ketiga, membentuk badan perancang ekonomi. Yang keempat, melakukan rencana Kasimo. Yang kelima, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Mari kita bahas yang pertama, yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi dilakukan 2 kali. Yang pertama pada bulan Februari 1946 dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ekonomi yang pertama yaitu untuk mengatasi masalah produksi dan distribusi pangan. Yang kedua, mengatasi masalah sandang, dan yang ketiga, mengatasi masalah status dan administrasi perkebunan. Konferensi ekonomi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 1946 di Solo. Salah satu tokoh yang ikut serta dalam konferensi ekonomi yang kedua tersebut adalah Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Konferensi ekonomi yang kedua membahas program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendali harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia.
Kita lanjutkan tentang pinjaman nasional. Nah, ini dijalankan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dimulai pada bulan Juli 1946 dengan persetujuan BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, program ini didukung dengan pendirian Bank Tabungan Pos dengan tujuan untuk penyaluran pinjaman nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Berikut ini adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Ini dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas usulan Menteri Kemakmuran A.K. Gani. Tujuan atau tugas dari Badan Perancang Ekonomi adalah membuat rencana pembangunan ekonomi dalam waktu 2-3 tahun, kemudian yang akan menjadi rancangan pembangunan Indonesia 10 tahun berikutnya. Yang kemudian adalah rencana Kasimo. Ini menjalankan rencana Kasimo. Ini adalah gagasan Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Tujuannya adalah memecahkan masalah ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu 1948 sampai 1950. Saran dari Kasimo untuk meningkatkan hasil produksi bahan pangan, yang pertama yaitu memanfaatkan lahan kosong yang sudah tidak terurus, yang kedua mengadakan proyek transmigrasi, yang ketiga pengurangan penyembelihan hewan yang berperan dalam bidang pertanian, misalnya sapi dan kerbau. Yang keempat, pembentukan atau pembangunan kebun-kebun bibit di desa. Yang kelima, melakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Kita lanjutkan dengan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi. Ini dipimpin oleh B.R. Motik, merupakan wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri sejak penjajahan Jepang. Tujuan dari pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi adalah mengurangi rasa individualisme di antara pedagang dan organisasi pedagang. Silahkan anak-anak baca kembali informasi tentang upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan. Bisa di buku paket tema 2, bisa juga di buku referensi lain yang anak-anak punya. Dibaca kembali dengan sungguh-sungguh sehingga anak-anak benar-benar memahami materi ini. Kemudian untuk tugas hari ini silahkan anak-anak membuat mind mapping tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan. Dibuat secara menarik, dibuat lebih lengkap. Siap ya anak-anak? Kemudian untuk muatan pelajaran SBDP, guru mengingatkan kembali kepada anak-anak agar anak-anak berlatih mempraktikkan gerakan tari indang dengan sungguh-sungguh. Bu guru pernah mengirimkan contoh video mempraktikkan gerakan tari indang. Bagaimana penampilannya, bagaimana gerakannya. Silakan anak-anak juga boleh menggunakan contoh video lain yang anak-anak temukan di YouTube. Berlatihlah secara rutin dan sungguh-sungguh sehingga anak-anak bisa mempraktikkan gerakan tari indang dengan lancar. Jika anak-anak sudah benar-benar hafal gerakannya, sudah lancar mempraktikkan gerakannya, silakan anak-anak videokan ketika anak-anak mempraktikkan gerakan tari indang dengan berpakaian seragam. Video tari indang yang anak-anak tampilkan dikirimkan maksimal pada hari Selasa 7 September 2021. Siap ya anak-anak? Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.